sekarang dengan 811421497. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber-sumber hukum internasional. Simak penjelasannya yuk. Sumber hukum internasional. Sumber hukum atau asalnya hukum ialah berupa keputusan penguasa yang berwenang untuk memberikan keputusan. Sumber hukum dalam arti sebagai asalnya hukum membawa kepada suatu penyelidikan tentang apakah suatu keputusan berasal dari penguasa yang berwenang atau tidak. Keputusan penguasa yang berwenang dapat berupa peraturan, dapat juga berupa ketetapan. Ada dua sumber hukum, yaitu sumber hukum formal dan sumber hukum material. Sumber hukum formal yaitu faktor yang menjadikan suatu ketentuan menjadi ketentuan hukum yang berlaku umum. Sedangkan sumber hukum material yaitu prinsip-prinsip yang menentukan isi ketentuan hukum yang berlaku. Sumber hukum internasional diatur dalam pasal 38 ayat 1 Piagam Mahkamah Internasional sebagai sumber hukum internasional dalam arti formal. Dalam pasal ini berbunyi bahwa dalam mengadili perkara yang diajukan kepadanya Mahkamah Internasional akan menggunakan yang pertama, perjanjian internasional baik bersifat umum maupun khusus. Hal ini bersifat utama dan mengikat. Yang kedua, kebiasaan internasional sebagai bukti dari suatu kebiasaan umum yang telah diterima sebagai hukum. Hal ini bersifat utama dan mengikat. Selanjutnya yang ketiga, prinsip hukum umum yang berlaku oleh bangsa-bangsa yang beradab bersifat utama dan mengikat. Yang terakhir, keputusan pengadilan dan ajaran para sarjana yang paling terkemuka dan berbagai negara sebagai sumber tambahan untuk menerapkan kaidah hukum. Hal ini bersifat tambahan. Materi selanjutnya adalah mengenai macam-macam sumber hukum internasional. Yang pertama, kita akan bahas mengenai perjanjian internasional. Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat, bangsa-bangsa, dan bertujuan untuk mengadakan akibat hukum tertentu. Perjanjian internasional sebagai sumber hukum formal ialah pergolongan perjanjian, treaty contract, dan law making treaties. Kita akan membahas mengenai yang pertama, treaty contract atau treaty contract adalah suatu perjanjian seperti kontrak dalam hukum perdata yang mengakibatkan hak dan kewajiban antara para pihak yang mengadakan perjanjian itu. Contohnya ialah perjanjian mengenai duit kewarganegaraan, perjanjian perbatasan, perjanjian perdagangan, dan perjanjian pemberantasan penyeludupan. Yang kedua yaitu law making treaties atau treaty laws adalah perjanjian yang meletakkan ketentuan atau kaidah hukum bagi masyarakat internasional sebagai keseluruhan. Contohnya ialah Konvensi tahun 1949 mengenai perlindungan korban perang, Konvensi tahun 1958 mengenai hukum laut, Konvensi Vienna tahun 1961 mengenai hubungan diplomatik. Materi yang kedua adalah kebiasaan internasional. Hukum kebiasaan internasional adalah kebiasaan internasional yang merupakan kebiasaan umum yang diterima sebagai hukum. Pengertian ini termuat dalam pasal 38 ayat 1 sub B. Untuk dapat dikatakan bahwa kebiasaan internasional itu merupakan sumber hukum internasional, maka perlu memerlukan unsur-unsur di bawah ini. Yang pertama, ada kebiasaan yang bersifat umum atau unsur material, yaitu suatu pola tindak yang berlangsung lama, yang merupakan serangkaian tindakan yang serupa mengenai hal dan keadaan yang serupa pula. Yang kedua yaitu kebiasaan itu diterima sebagai hukum atau unsur psikologis, yaitu serangkaian tindakan yang serupa mengenai hal dan keadaan yang serupa di atas harus bersifat umum dari perkalian dengan hubungan internasional. Kedua unsur tersebut masing-masing dapat kita namakan sebagai unsur material dan unsur psikologis, yaitu kenyataan adanya kebiasaan yang bersifat umum dan diterimanya kebiasaan internasional itu sebagai hukum. Materi yang ketiga yaitu mengenai prinsip hukum umum. Sumber hukum yang ketiga menurut pasal 38 ayat 1 Piagam Mahkamah Internasional ialah azas hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab. Hukum umum ialah asas hukum yang mendasari sistem hukum modern.
Hukum modern yang dimaksud adalah sistem hukum positif yang didasarkan atas azas dan lembaga hukum negara barat yang untuk sebagaimana besar didasarkan atas azas dan lembaga hukum Romawi. Hukum internasional adalah suatu sistem hukum yang merupakan sebagian dari suatu keseluruhan yang lebih besar, yaitu hukum pada umumnya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan asas hukum umum misalnya asas hukum perdata seperti asas pascasan servanda, asas benefides atau itikat baik, abus detroit atau penyalahgunaan hak, serta asas agim plendi non est agim plenum dalam hukum perjanjian. Materi yang terakhir yakni sumber hukum tambahan. Keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana dikemukakan untuk membuktikan adanya kaidah hukum internasional mengenai suatu persoalan yang didasarkan atas sumber hukum primer, yakni perjanjian internasional, kebiasaan, dan asas hukum. Sumber hukum ini tidak mengikat, artinya tidak dapat menimbulkan suatu kaidah hukum. Bahwa dalam sistem peradilan, menurut Piagam Mahkamah Internasional, tidak dikenal asas keputusan pengadilan yang mengikat yang sebagaimana termuat dalam pasal 59. Jika keputusan Mahkamah Internasional sendiri tidak mengikat, selain bagi perkara yang bersangkutan, maka keputusan pengadilan lainnya tidak mungkin mempunyai keputusan mengikat. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.